Ini bulan apa namanya? Rajab. Tadi ke Sohe bilang bulan Roah ya. Habis bulan Rajab bulan Sya'ban. Orang kampung mah ngomongnya bulan Roah. Habis bulan Roah bulan Ramadan gitu. Ini bulan 3 saudara. Bulan Rajab, bulan Roah, bulan puasa. Lamulu dan bulan Rajab ya. Sudah. Ulama bilang ini Rajabu syahrul badri wa sya'banu syahrus saqi wa ramadhanu syahrul hasadi. Kalau orang nanam punan, dia dari benih dulu, setelahnya beruntus saudara disiramin sampai tumbuh besar, diurusin, dirawatin. Nungguin apa? Nungguin dia sampai berbuah. Kalau berbuah panen namanya. Ulama katakan 3 bulan ini, bulan Rajab ini namanya bulan menebar benih. Kalau orang nyawa apa namanya tuh? Nebar benih apa namanya? Bukan, bibit ya, bibitan namanya, bibit dulu tuh. Ini bulannya nih itu. Nanti awas Sya'banu syahrus saqi, bulan Sya'ban bulannya nyiram. Kalau udah ditanam disiram tuh kayak pohon cabai, udah bibit tumbuh siramin, dipupuk rapit. Wa Ramadhanu syahrul hasadi, Ramadan itu bulan panen. Panen apa saudara? Panen pahala berlimpah ruah. Tapi orang nggak bisa langsung panen kalau dia kagak nanam. Jadi dari sekarang dulu dia banyakin tanamannya. Berupa apa dia tanamannya? Berupa banyakin istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada bacaannya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Berapa kali? 70 kali sehabis subuh dan habis maghrib gitu. Ntar Sya'ban begitu juga sudah. Intinya amal diperbaiki di 3 bulan ini. Nanti bulan Ramadan namanya bulan panen. Saudara pernah nggak dengar orang itikaf pengen dapat Lailatul Qadar? Ya, lu tidur di masjid mulu bang. Gua lagi itikaf. Itikaf mau ngapain? Pengen dapat Lailatul Qadar. Emang puyuh? Pakai mindik-mindik, tekap begitu biar dapat. Lu bukan. Lailatul Qadar babang nyari orang, bukan lu nyari dia. Kira-kira lu pantas kagak dapat Lailatul Qadar? Mantesinnya dandannya dari bulan Rajab. Dandan ini sekarang nih, tobat, istighfar, terus begitu, perbanyak. Kalau di sono di Ramadan bisa hatam Quran, di sini bisa nggak hatam Quran. Itu namanya mempercantik diri. Kalau udah cakep bulan Ramadan dilamar orang gitu. Ya kalau emang mandi kagak, coba dah. Badan bau tengik, nguber-nguber cewek kayak artis, mau nggak tuh cewek? Oh enggak, nguber-nguber Lailatul Qadar, persiapan kagak ada. Gak usah pakai tidur di masjid saudara. Kalau memang badannya udah cakep, tidur di goa, dipleter sama Lailatul Qadar. No, yang gue demen sama dia no, demen gitu. Ngerti gak dipleter? Bukan di Uber mah larinya pelan. Kalau dipleter saudara, lo kita apa besut, jatuh sampai besut, tidak kaki, dengkul pada besut. Mau gue dipleter gitu, dipleter sama Lailatul Qadar. Itu namanya bebenah. Iya, bebenah diri dari ini bulan. Nah, dulu saudara ada nenek-nenek, saya kasih tahu. Jadi ini nenek-nenek tinggalnya di daerah Serang. Ini nenek-nenek malam-malam sahur. Dulu kan belum ada listrik.
kemudian yang ada sumur gali, yang pakai senggot, yang pakai balu. Di orang sini begitu nggak? Pakai senggot, pakai balu tuh yang bambu. Kalau kagak ada, saudara, nyari airnya itu di kobakan, yang di bawah pun bambu. Suka ada kobakan bening tuh, air bening banget. Ini nenek-nenek, saudara, rumahnya jauh dari kobakan itu, jadi turun ke bawah kobakan, di samping kali kobakannya. Ngapain dia? Malam-malam nyuci beras. Nah, dia hatamin Quran dari bulan Rajab. Bulan Rajab nih bisa hatam, saudara, 15 kali hatam. Bulan Roah 15 kali hatam, berkali-kali setiap tahun gitu. Jadi di kampung itu kalau bulan Rajab, bulan Roah ada yang kagak puasa, itu aib buat orang itu. Jadi sekampung puasa selama 3 bulan. Sampai sekarang nih, kampung sampai sekarang, saudara. Kalau 3 bulan itu semuanya puasa. Kemarin saya habis dari sono, habis dari kampungnya, kan saya ngerokok, orang pada ngeliatin aja. Untung saya kagak ngaku kiai. Lah ngaku kiai, harkat martabat saya jatuh di sono. Jakarta sama di sono tukang macul, Bang. Kata tukang macul, saya ngerokok, jadi dimaklumin kan. Kalau saya kata saya ustad, saya diunyang-unyang saya. Aib, kita ngerokok sih yang aib, kayak bulan Ramadan. Masih ada tuh kampungnya. Nah, tuh nenek-nenek, saudara, emang dia udah nanam dari bulan Rajab, bulan Ramadan dia mau sahur, nyuci beras. Turun tuh, saudara, di antara pohon-pohon bambu. Gelap-gelap malam-malam. Dia cuman bawa obor yang dari kembang kapuk, ingat kan tuh? Obor kembang kapuk, ingat kan tuh? Ada obor bambu, ada obor kembang kapuk, ditaruh di kapuknya, ditaruh minyak kelapa, turun tuh barin bawa apa namanya, bobakul ya. Pas dia lagi cuci begitu, saudara, berasnya jadi emas, 1 bakul. Ini jadi merah begini emas. Beras jadi merah. Pas telek, lah ini bukan beras, ini mah emas. Nggak taunya itu Lailatul Qadar, saudara. Beras jadi emas. Ya, saya baru dari sono, baru kemarin ke kampung dia. Terus nenek-nenek ngata gini, ini nenek-nenek eksklusif nih, di sisi Allah nih spesial. Dia bilang begini, ya Allah, kalau emang ini Lailatul Qadar, beras saya sampai jadi emas. Kalau saya jual atu ini udah puluhan juta, apalagi seraup emas saya jual. Saya mau ogah emas, saya mau pengen anak cucu saya semua jadi kiai sebanyak jumlah beras di dalam ini wadah bobakul ya. Pengen saya punya anak cucu jadi kiai semua, sebanyak beras di dalam bakul. Tuh nenek-nenek kalau ngomong sejeplaknya aja lagi. Mulai saat itu semua orang yang di situ jadi kiai semua. Sampai sekarang anak turunan dia. Di antara anak yang jadi emas itu adalah Syekh Nawawi Banten. Dengarkan, Syekh Nawawi Banten yang bisa ngirim surat lewat laut. Dia ngirim surat ke Mekah, bisa dikirim pakai laut, suratnya tempelin ke laut. Ngirim surat sama gurunya, guru sehat. Begitu sekarang kita WA, itu surat pakai nyampe laut. Pas dia lagi Mekah, pas dia sampai di Mekah, saudara, ada surat nyampe dari kampungnya. Guru sehat, guru makan timun apa kagak, ada gitu-gitu. Nggak taunya, saudara, yang ngirim surat itu tukang maculnya yang nanam timun di kampung udah jadi waliullah. Tukang macul jadi wali. Bagaimana tukang ngaji? Kalau ini makal kongko pada ngakurin Quran, kongko. Kalau kita kongko ngabisin rokok, ya apa ngabisin kopi. Dia mau kongko ngakurin hafalan Fathul Muin. Fathul Muin lu sampai mana gue dengerin. Jadi kiai itu udah ambak-ambakan, udah kayak kacang, sampai susah ngatanya. Sampai kagak ada yang dipanggil kiai, saking muyaknya itu bocah jadi kiai semua. Itu cucu nenek-nenek yang diterima Lailatul Qadarnya, termasuk Syekh Nawawi. Pas dibuka Syekh Nawawi, lah ini ada surat dari murid gua. Dia kata nawarin,
pengen makan timun apa kagak, leman deket banget ya. Lah dari Tanara saudara pakai nanya orang lagi di Mekah sama gurunya pengen makan timun apa kagak, ya namanya Syekh Nawawi, dia barat saja tuh dikirim surat lagi, dilemparin lagi ke sungai, lemparin ke laut. Ya kalau bisa manterin dah begitu, timun sudah anterin. Kagak lama saudara tetamu banyak di Mekah. Kata Syekh Nawawi pada pengen makan timun ente. Bercanda guru, masa timun di Mekah, loh di kamar banyak, di kamar berkarung-karung masih pada begetah. Itu ngirimnya dari mana itu muridnya, ngirim timun masih begetah ada di dalam kamar, dikeluarin. Nggak bener ini kiai, ini boleh metik dia begitu, ini bukan boleh beli boleh metik, udah diem aja, nggak boleh gua nganterinnya lewat mana, tahu-tahu ada di karung, ngirim surat lewat laut. Yang lucunya itu kertas pakai kagak basah di lautan. Itu bener-bener emas tuh manusia. Karena apa? Panen nenek-nenek yang nanamnya lama. Paham gak gitu? Makanya ini di tempat ini ada Ustadz Saihu. Bisa jadi Ustadz Saihu sebenarnya emas, panen emaknya yang panen. Kita gak tahu bulan Ramadan emaknya ngapain malam-malam. Bisa jadi ada Lailatul Qadar yang disembunyikan, ditumbuhkan di sini. Ki Abdurrahman Soheh, bisa jadi itu sebenarnya mah doa emaknya, doa neneknya. Dia jadi emas saudara-saudara, kita kagak tahu. Ya kan yang nyantren mah moyak ngapain jadi cuman berenam kan begitu. Si anu nyantren, ono juga nyantren cuman jadi ulah koros. Nyono ulah bludak, nyono ulah cancak. Lah ulah semua begitu hitungannya. Yang jadi bener-bener mah jarang. Yang disantrenin saudara kadang-kadang magel. Tahu nggak magel? Ubi kita ngerebus, magel kita makan kentut mulu. Mengapa ya orang magel? Ada yang kagak nyantren tapi mateng. Ngapa itu yang disantrenin magel, yang kagak nyantren jadi ya? Oh gini mah ngukurnya pakai akal. Sebab orang jadi di dalam agama mah bukan manusia punya mau, itu mah kehendak Allah yang punya mau. Jadi setinggi apapun cita-cita kita, pada akhirnya kembali kepada ketentuan Allah. Seindah-indahnya cita-cita kita, pada akhirnya yang paling indah keputusan Allah. Yang paling indah keputusan Allah. Renungin aja tuh, emang nggak gampang itu nerimanya. Renungin baik. Seindah-indahnya cita-cita kita, pada akhirnya yang paling indah keputusan Allah. Buat status tuh, bawa handphone enggak? Tulis cepetan, keburu lupa. Di rumah udah lain lagi, ntar di rumah ganti mau ngopi kagak begitu. Cepetan tulis Basit, cepetan ajas tukum, aku ijazahkan engkau. Apa be ijazah sampai status ijazah tuh. Bulan panen namanya, bulan Ramadan bulan panen gitu. Biarin kan masih 3 bulan lagi, jadi dari sekarang aba-aba. Mudah-mudahan diantara kita ada yang mulai nandur dari malam ini, ntar disiram bulan Sya'ban, bulan Ramadan dipanen begitu. Ntar kalau panen siapa yang metik, siapa yang makan? Jangan ngomongin makan. Dulu juga engkong kita nanam pun asem kagak mikirin dia yang makan. Kong itu nanam pun asem udah aki-aki begitu, buat apaan itu pun asem? Kata si engkong, lah biarin emang apa yang gue yang nanam boleh berisik. Dapat setahun saudara bulan apa berbuah si engkong nggak mati. Lah setahun mana ada pun asem berbuah. Pas udah 20 tahun baru kelihatan tuh pun asem kode saudara, buahnya kagak habis-habis. 20 tahun siapa yang makan? Cicitnya. Biarin kita nanam terus kita siram, bulan Ramadan kita kagak ampe metik, biarin kita mati, ntar cucu kita yang menikmati keberkahan kita nanam dari bulan Rajab sampai bulan Ramadan. Cucu kita bila jejingkrakan, cucu jejingkrakan saudara. Capek boleh capek engkongnya, paham gak itu? Setiap orang soleh itu buah dari kakeknya. Saya kasih tahu, nggak mungkin
sekonyong-konyong soleh, kagak, ada proses panjang, bukan kesungguhan dia. Ini banyak banget nyamuk sih, tuh jadi gegaruk aja nih. Ah, iya gatel ya, sama ya. Setiap anak soleh saya kasih tahu, ini buah letih kakeknya. Nggak gampang, nggak langsung jadi soleh begitu aja. Dulunya ada yang capek, belajar mah emang sama, tapi yang apa berbuah beda, karena hasil jerih payah. Dah, ada juga yang saya mau sampaikan nih, cuman udah segitu ah. Wah, jam 11 udah malam juga ya, udah nggak apa-apa, segitu insya Allah cukup. Ramadan tinggal kita istiqomahkan apa yang kita punya, belajar dari guru-guru kita.